Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok sistem operasi kelas TIH ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas UTS sistem operasi, yaitu membuat program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses pada aplikasi CPU OS simulator. Kami dengan anggota kelompok 3 yang pertama Muhammad Ibnu Mero dengan 3 digit NIM terakhir 253, Alfian Febriansyah Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 261, dan yang terakhir Satria Nugroho Putra dengan 3 digit NIM terakhir 281. Pertama-tama kita membuka aplikasi CPU OS simulatornya terlebih dahulu. Kita menggunakan versi 7.5.50 dari Basim Mustafa. Lalu selanjutnya pada menu Advance, akses tombol compiler, lalu pastekan kode programnya dalam program source inputnya. Sebelum mengcopy paste, kita harus membuat kode pertukaran threadnya terlebih dahulu, yaitu tambahkan pertama yaitu tambahkan untuk variabel A ini untuk integer 20, yaitu untuk thread yang pertama. Untuk variabel B integer 30, dan variabel time integer ini untuk tempat pertukaran nilainya sementara. Dan subthread satunya untuk thread, habis itu di word, dan ini untuk COTA-nya nilai awal value 1 diisi dengan variabel A untuk yang thread pertama, dan end sub. Habis itu subthread yang kedua juga sama, pakai thread. Habis itu cout, tampilan keluarannya nilai awal value 2, lalu masukkan variabel B untuk thread yang kedua itu 30 dan yang A 20. Habis itu end sub. Habis itu untuk keluaran thread 1 dan thread 2. Oke, habis itu time sama dengan A. Time-nya ini disama dengan A, yaitu A integer 20, dan variabel A sama dengan B yaitu 30 nya tadi. Habis itu B nya sama dengan time, tempat nilai pertukaran nilainya. Habis itu dan tampilan luarnya nilai setelah pertukaran value 1 dan nilai setelah pertukaran value 2. Habis itu N menandakan akhir thread-nya. Habis itu kita tekan compile, tampilan compile, habis itu compile lagi. Nah, tunggu untuk komputernya membaca kodenya tersebut. Jika tidak ada error, maka tidak akan keluar. Jika ada error, maka akan ada tampilan keluaran error. Nah, di sini tidak ada error, langsung keluar gini. Oke, ini habis itu kita simpan di load in memory. Kita tekan load in memory. Oke, nah di sini kita sudah sukses untuk menyimpan data kode tadi di memori. Oke. Setelah sukses proses load in memory, lalu kita klik run di program control. Nah, setelah itu akan muncul
CPU register, dan juga program stack. Top TOS adalah top of stack dan BOS adalah bottom of stack. Setelah itu, di menu Advanced, kita klik OS 0. Pada tabel program list, kita klik 2 kali thread tukar. Lalu kita klik round robin pada scheduler policies dan kita pilih RR time slice yaitu 5 ticks. Setelah itu kita pilih CPU speed pada OS control paling atas yaitu fast. Lalu kita klik start. Lalu kita klik pada menu Advanced, Input Output. Lalu di sini akan muncul nilai awal value yang tadinya bernilai 30 dan nilai awal value 2 yaitu 20. Namun setelah program pertukaran thread, maka nilai value 1 menjadi 20 dan nilai pertukaran value 2 menjadi 30. Lalu selanjutnya kita clear terlebih dahulu ya. Lalu kita tutup tab outputnya terlebih dahulu, lalu kita mengarah kembali ke OS 0 nya. Lalu pada menu scheduler kita pilih menu views yang di sebelahnya OS control ini. Nah, di sini kita akan terdapat pilihan menu untuk mengamati proses yang terjadi saat program dijalankan. Mulai dari yang pertama kita akan melihatkan pada menu view utilization-nya terlebih dahulu. Ya. Kita geser. Lalu kita run programnya. Lalu kita start. Ya, seperti yang terlihat tidak terjadi apa-apa, tapi yang di sini memory utilization-nya berubah jadi 2560. Lalu kita close, kita berlanjut pada proses listnya, kita stay on top lagi, lalu kita run kembali. Ya. Ya, seperti yang terlihat terdapat data seperti yang di sini running prosesnya. Saya lihatkan kembali ya, saya start. Ya, datanya sama seperti di ready prosesnya ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke proses view process states. Kita stay on top terlebih dahulu. Kita masukkan programnya lagi. Ya, jika program dimasukkan ke dalam antrian bakal
ada ready queue-nya di sini. Jadi kalau ada program masuk, dia bakal masuk ke ready queue. Seperti konsep stack ya, di head dan tail. Baik, lalu kita run. Stop. Lalu bakal ada proses yang muncul di sini. Lalu programnya di sini kita run kembali. Ya, di sini terdapat CPU yang digunakan, berapa CPU yang digunakan. Di sini jika program di run, CPU yang digunakan hanyalah satu CPU saja. Active CPU, inactive CPU. Jadi yang digunakan CPU 0 saja. Baik, lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu View Resources. View Resources. Programnya sudah masuk. Lalu kita start. Ya, sepertinya menu di sini adalah untuk resource programnya, untuk melakukan request terhadap programnya, seperti itu ya. Kita close. Lalu kita view memory. Nah, view memory ini atau RAM ya, bisa disebut. Kita masukkan programnya lagi. Nah, di sini programnya muncul dengan ukuran 256 bytes dengan frame 0, PID 1, page 0. Ya. Coba kita run. Ya, di sini tidak terjadi apa-apa karena programnya hanya seperti sama seperti memasukkan program ke dalam antrian atau program queue. Ya, coba kita masukkan lagi. Ya, sama seperti memasukkan program ke dalam antrian untuk di run. Ya. Baik, kita tutup. Selanjutnya kita masuk dalam menu View Process Stats. Di sini ya, kita run terlebih dahulu. Kita sudah memasukkan programnya ya. Lalu kita coba untuk menjalankan programnya. Ya, seperti yang terjadi di layar, prosesnya ya, waiting time. Kita coba sekali lagi. Lalu kita run. Di sini P1 dan P2 bergantian waiting time-nya. Saya rasa waiting time ini per 1 detik ya. Baik, kita lanjut pada menu View Log. Log di sini untuk mencatat semua kejadian yang terjadi pada programnya, dari mulai programnya dijalankan sampai pertukaran threadnya yang dalam prosesnya itu. Lalu ada response time, waiting time-nya juga ya. Saya clear terlebih dahulu biar enak. Stay on top. Lalu kita coba jalankan lagi programnya.
program mulai dari dimasukkan ke dalam antrian, maka di lognya bakal mencatat loaded into the ready queue, atau program yang siap untuk dijalankan ya. Lalu kita jalankan ya, mulai dari dijalankan sampai terakhir program berhenti. Proses waiting time-nya 1,78 detik. Ya. Di sini juga mencatat jika programnya memakai CPU 0 ya, atau satu CPU aja yang dipakai. Ya. Lalu kita close. Berlanjut lagi, kita view libraries atau menu view libraries ini aja. Lalu kita lihat apa yang terjadi jika saya masukkan programnya. Sudah ada. Lalu kalau begitu coba kita start programnya. Tidak ada. Saya rasa library ini hanya untuk mencatat programnya atau semacam register seperti itu ya. Sepertinya itu aja ya. Sepertinya sudah semua ya. View libraries dan beberapa menu di dalam views ini ya. Lalu kita lihat di input outputnya kembali masih sama seperti sebelumnya ya, masih sama 20, 30, 30 dan 20 ya. Baik, sepertinya itu saja. Sekian dari kelompok kami dari kelas TIH Sistem Operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.